Di suatu masa, ada daratan yang dipenuhi dengan duoki atau tenaga yang sangat kuat, di mana di sana hiduplah seseorang bernama Xiaoyan. Daratan itu penuh dengan pegunungan dan sungai yang sangat megah. Dan di tempat tersebut hanya seorang pendekar yang memiliki duoki tinggilah yang bisa menjadi penguasa. Oleh karena itu, orang di sana berlomba-lomba untuk mendapatkan duoki yang kuat. Katanya, duoki terkuat manusia akan muncul ketika dia dalam posisi hampir meninggoy. Namun, Xiaoyan sampai saat ini tak pernah mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Dia juga tiba-tiba kehilangan kultivasi duoki secara tiba-tiba. Karena hal itu, dia seperti orang yang disia-siakan. Xiaoyan dahulu berpikir, jika tingkatan duoki adalah segalanya bagi manusia. Bahkan dia bersombong diri karena dia punya duoki yang terbilang hebat saat masih kecil. Klan Xiao, yaitu klannya Xiaoyan, adalah salah satu klan terbesar di kota Wutan, di mana Xiaoyan mewarisi duoki api yang ditakuti oleh semua orang. Sedari kecil, Xiaoyan sering berburu hewan di gunung bersama kakaknya. Tak jarang dia bertemu dengan hewan buas saat berburu. Dan dalam keadaan bahaya, Xiaoyan bisa mengeluarkan sedikit duoki dahsyat miliknya. Xiaoyan punya teman masa kecil bernama Suner. Dia sering menghibur Suner yang sedih karena jauh dari keluarganya. Dan dengan duoki api miliknya, Xiaoyan merasa paling hebat dan bisa menindas yang lemah. Namun pada suatu hari, Xiaoyan yang sedang membakar semut yang ada di tanah, dia lalu dinasihati oleh ibunya untuk tak menggunakan kekuatannya buat menyakiti makhluk lain. Di saat itu, tiba-tiba saja ibu Xiaoyan merasakan kedatangan orang-orang jahat. Sehingga dia memberikan cincin sakral miliknya untuk dipakai Xiaoyan. Ibu Xiaoyan berpesan jika apapun yang terjadi, Xiaoyan tak boleh melepaskan cincin tersebut dari tangannya. Ibu Xiaoyan lalu menyembunyikan Xiaoyan dan lalu menyambut kedatangan orang-orang berjubah hitam itu. Ibu Xiaoyan pun lalu melesat ke langit dan bertarung dengan salah seorang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam lalu meminta cincin milik Ibu Xiaoyan yang sangat sakral. Ibu Xiaoyan menimpali dengan berkata bahwa cincin itu telah lama hancur. Namun si jubah hitam tahu jika Ibu Xiaoyan sedang berbohong. Orang itu meminta pecahan terakhir harta karun yang mana benda itu adalah cincin milik Ibu Xiaoyan. Tanpa membalas kata-kata, Ibu Xiaoyan langsung menyabetkan pedangnya dan kembali bertarung. Mereka berdua saling adu duoki. Sampai akhirnya Xiaoyan keluar dari persembunyiannya karena khawatir ada apa-apa dengan ibunya. Xiaoyan mencoba menolong ibunya, namun dia dihadang oleh orang jubah hitam yang satu lagi. Karena melihat keadaan anaknya dalam bahaya, Ibu Xiaoyan langsung menyudahi pertarungannya. Kemudian OTW menuju Xiaoyan dan langsung saja di saat sedang lengah itulah Ibu Xiaoyan yang dicengkram oleh kekuatan jubah hitam dan langsung menghujamnya dengan pedang milik si ibu. Orang jubah hitam lalu meminta lagi cincin incarannya. Namun Ibu Xiaoyan tak mau memberikannya. Sehingga orang berjubah hitam itu langsung menyiksa Ibu Xiaoyan. Orang itu juga bilang jika dia tak akan membiarkan Ibu Xiaoyan hidup. Namun dia akan membiarkan Xiaoyan yang lemah tak berkekuatan itu untuk melihat perubahan dunia yang dia rencanakan. Orang jubah hitam satunya lagi lalu mengambil mata milik Ibu Xiaoyan. Sementara itu di saat ini Xiaoyan yang sudah remaja mengenang memori kebersamaan dengan ibunya. Lalu berlatih kembali mengeluarkan doukinya. Namun sayangnya dia tak bisa mengeluarkan douki sekecil apapun. Karena itu Xiaoyan pun stres. Dan dia juga dimarahi kakaknya karena Xiaoyan yang dianggap jenius douki tak bisa menyelamatkan ibunya. Mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan Xiao Zhan, sang kepala keluarga Xiao, yang menyuruh mereka berhenti. Karena hal itu, Xiaoyan jadi galau. Dia lalu didatangi Sun Er untuk menghiburnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, ada rapat klan yang dihadiri semua anggota klan Xiao. Xiao Zhan lalu memanggil kakak-kakak Xiaoyan untuk diberikan amanah berupa senjata-senjata sebagai alat untuk mengemban tugas. Di saat itu ada kabar bahwa sesepuh sekte Yunlan dan nona dari keluarga Yunlan datang berkunjung.
Sebagai informasi, sesepuh sekte Yunlan bernama Geye ini mempunyai level Douki Guru Agung atau tingkatannya bintang 7. Sedangkan Xiaozan masih bintang 5. Dan Nona Nalan masih di tingkat Douki bintang 3. Geye datang dengan membawa pil peningkat stamina yang mungkin bisa meningkatkan Douki buat ketua Xiao yang masih di bawahnya. Namun, Xiaozan langsung ke intinya dan bilang kepada Geye untuk mengatakan apa keperluannya datang kepadanya. Dengan tanpa hormat, Yanlan langsung bilang jika dirinya ingin membatalkan pernikahannya dengan Xiaoyan. Yang mana hal itu adalah kesepakatan keluarga Xiao dan keluarga Yanlan untuk membangun hubungan baik antara keluarga. Namun Nalan tak ingin menikahi dengan orang yang tak bisa lebih sakti darinya. Meskipun dahulu Xiaoyan dianggap jenius Douki, namun sekarang dia sangat lemah. Nalan lalu mematikan lilin di ruangan dan bilang agar Xiaoyan menghidupkannya. Jika dia bisa, maka Nalan yang dari keluarga Yanlan dan juga murid inti sekte Yunlan akan dengan senang hati menerimanya. Xiaoyan pun akhirnya mencoba menghidupkan benda tersebut. Namun beberapa kali dia mencobanya, Xiaoyan tak mampu melakukannya. Nalan lalu memberikan Xiaoyan korek api dan bilang dengan sombongnya jika Xiaoyan tak usah buru-buru untuk bisa melakukan hal itu agar dapat kawin dengannya. Dia memberikan waktu Xiaoyan 3 tahun untuk berlatih dan bertarung dengannya. Jika Xiaoyan menang, maka Nalan akan mau bersama Xiaoyan. Tak pakai banyak berkata, Xiaoyan langsung memutuskan hubungannya dengan Yanlan di saat itu juga. Dia menasihati Yanlan agar tak banyak menindas dengan kekuasaan yang dia miliki. Xiaoyan juga bilang jika nasib seseorang tak selalu baik. Oleh karena itu, Xiaoyan menegaskan agar Yanlan tak meremehkan pemuda Kismin seperti dirinya. Xiaoyan lalu melukai tangannya sendiri dan menandatangani surat talak yang Nalan bawa dengan tanda tangan darahnya. Karena kejadian itu, sesepuh Geye langsung mengeluarkan teknik pedang kayu hijaunya disusul oleh Xiaozan dengan jurus amarah singa miliknya. Kemudian, Suner ngajak ngobrol Nalan yang intinya dia mengancam Nalan. Karena melihat kekuatan Suner, Geye pun mengajak Nalan cabut dari sana. Di siang harinya, Xiaoyan yang tengah duduk melamun didatangi oleh Suner. Suner menganggap Xiaoyan terlihat suntuk karena masih ingin kawin dengan Nalan. Xiaoyan pun menjelaskan jika dirinya tak akan menikahi Nalan. Dia cuma agak bete karena Nalan menghina dirinya dan sekte Xiao. Mendengar itu, Suner pun jadi bahagia karena Xiaoyan tak ingin kawin dengan cewek itu. Karena kejadian datangnya Nalan ke klan Xiao kemarin, Xiaoyan jadi ingin kabur dari klan karena dirinya merasa tak berguna sebab tak punya Douki. Suner lalu mengajak Xiaoyan untuk pergi bersama jika dia mau. Tujuan utamanya bukan untuk kawin lari karena Xiaoyan gak punya duit, namun untuk pergi ke Akademi Jianan. Xiaoyan yang masih bete karena kelemahannya lalu disuruh Suner untuk berkultivasi dan mencoba Doukinya. Tanpa sepengetahuan Xiaoyan, Suner pun membantunya. Melihat kemajuan yang ada, Xiaoyan jadi senang sekali. Setelah itu, mereka pun ikut ujian masuk Akademi Jianan. Suner lalu mengeluarkan Doukinya yang beratribut api ke sebuah batu latihan. Dia kemudian dinyatakan lulus oleh ibu guru Rowlin dengan sangat baik. Lalu di saat Xiaoyan yang maju untuk tes Douki miliknya, dia diseret oleh ayahnya yaitu Xiaozan. Ayahnya Xiaoyan malu jika anaknya yang sudah hampir tak punya Douki ikut ujian masuk akademi. Xiaozan dan Xiaoyan lalu bertengkar hebat karena egonya masing-masing. Setelah kejadian itu, Xiaoyan mau mengakhiri hidupnya di pinggir tebing. Lalu terdengar suara seseorang dari dalam cincin miliknya. Karena takut, Xiaoyan pun melempar cincin tersebut. Tanpa disadari, ternyata setelah melempar cincin itu, Douki milik Xiaoyan kembali membeludak. Orang dalam cincin itu lalu kembali ke hadapan Xiaoyan dan dia bernama Yao. Dia cerita jika dirinya telah meninggoy secara tak adil. Namun karena dia memakan Douki milik Xiaoyan, dia bisa berada di hadapan Xiaoyan saat ini. Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol cukup lama, akhirnya Xiaoyan dan Pak Tua Yao menjadi semakin akrab. Pak Tua Yao yang masih belum punya tubuh fisik masih harus tinggal di cincin Xiaoyan. Dan oleh sebab itu, dia juga akan melatih Xiaoyan untuk bisa mengalahkan Nalan Yanlan. Pak Tua Yao juga memberikan sebuah senjata bernama penggaris berat
untuk melatih fisik Xiaoyan. 来，给点实惠的，这本焚诀功法，这个丹药是不是吃下去就有体？ Di sisi lain, Sun Er tengah naik UFO untuk pergi menuju akademi. Namun di sini Xiaoyan tak mau ikut karena dia punya program latihan khusus bersama Pak Tua Yao. Rencananya mereka akan pergi ke pegunungan hewan goib untuk mempercepat kultivasi Xiaoyan. Sesamanya di sana, Xiaoyan lalu disuruh mencuri telur burung merak mistis karena Pak Tua Yao lapar sekali. Namun karena itu, dia akhirnya dikejar-kejar oleh burung tersebut. Setelah berhasil memasaknya, Xiaoyan tanya cara untuk mengalahkan Nalan Yanlan. Pak Tua Yao bilang jika sangat sulit mengalahkan anak itu. Di samping dia punya bakat yang hebat, Nalan si calon penerus ketua sekte pasti akan mendapat obat-obatan khusus agar dia menjadi kuat. Namun Pak Tua Yao punya cara, yaitu api surgawi yang dia kuasai, bernama api tulang dingin. Dengan api itu, Xiaoyan yang memiliki dauki api akan bisa lebih kuat lagi dalam membakar. Tak berapa lama, ada suara minta tolong yang hanya didengar oleh Pak Tua Yao. Kemudian mereka memeriksa sumber suara itu, yang ternyata dari seorang gadis yang tengah terkena jebakan. Dan kata gadis itu, jebakan itu dari tanaman pemakan manusia. Tapi dia sedang tidur dan aktifnya di malam hari saja. Xiaoyan yang mendengar hal itu langsung meminta tolong kepada Yao. Pak Tua Yao memberitahu jika Xiaoyan cukup melepaskan cincinnya itu agar daukinya bisa keluar. Setelah berhasil lepas, si gadis mencium dauki api dari Xiaoyan dan memastikan bahwa Xiaoyan ahli dalam obat-obatan. Gadis ini lalu mengenalkan dirinya dengan nama Xiao Yixian. Dia ini merupakan ahli jamu herbal yang hebat di kerajaan Jiama. Dan tujuan Yixian ini ke Gunung Hewan Goib adalah untuk mengumpulkan herbal obat-obatan. Yang mana Xiaoyan yang baru pertama kali kultivasi di gunung lalu diajak untuk bekerja sama. Dengan cara, Xiaoyan diberi tugas untuk memurnikan jamu herbal yang Yixian cari. Pak Tua Yao lalu menyuruh mengikutinya karena menurut dia Yixian punya sesuatu yang Xiaoyan cari. Xiaoyan dan Yixian lalu pergi ke kota bernama Praja Kingsan, di mana di sana ada pasar tradisional yang ramai oleh kultivator pemula. Di saat mampir ke warung mie ayam dan mie sapi, mereka berdua melihat ada orang yang sedang tak punya uang yang akan membayar dengan loba. Karena ngeyel nggak mau dibayar, orang itu langsung saja Di saat tengah malam, Yixian tiba-tiba ditetangi oleh orang yang merasa ditipu olehnya. Yixian lalu mencoba bernego untuk menggantikan kerugian akibat tipu-tipu yang dia lakukan. Namun setelah itu, datang orang lagi yang merasa ditipu dan akhirnya mereka berdua pun hanya bisa kabur. Di sisi lain, ada orang bernama Muli dengan level Duoki bintang 7. Dia sedang menginterogasi seseorang yang telah menipunya. Dan tanpa disengaja, Xiaoyan dan Yixian masuk ke tempat mereka. Yang mana mereka adalah tentara bayaran bernama Kepala Serigala, yang membuat orang yang mengejar mereka tak berani masuk. Apesnya, Yixian lah yang telah menjual benda tipu-tipu itu kepada orang yang diinterogasi. Akhirnya, hal itu membuat Muli meminta kerugian barang palsu tersebut. Yixian lalu memberikan barang ganti, namun ternyata Muli yang merasa Xiaoyan adalah teman Yixian lalu menagih ganti rugi. Namun Xiaoyan bilang dia baru kenal Yixian. Tapi Muli langsung menyerang Xiaoyan. Setelah itu tiba-tiba saja waktu seperti berhenti yang diakibatkan ulah Yao. Xiaoyan pun langsung cabut dan membawa Yixian pergi dari kota Praja Kingsan. Tapi karena kekuatan itu, tubuh Yao jadi transparan dan mau hilang karena kehabisan dauki. Malam harinya, Yixian cerita jika dirinya punya mimpi akan jadi master obat-obatan, seperti orang tuanya. Ibu Yixian bilang jika cermin sakti yang dia cari-cari berhubungan dengan sebuah harta karun besar. Asalkan Yixian bisa menemukan harta karun itu, dia bisa menjadi master obat-obatan.
Setelah itu, Yixian memberikan masakannya kepada Xiaoyan. Dan kemudian, Xiaoyan pun tertidur karena makanan tersebut mengandung obat tidur. Tapi karena Xiaoyan pernah membantu Yixian, Yixian lalu memberi obat anti hewan beracun di sekitar Xiaoyan. Karena di hutan itu banyak sekali hewan berbahaya. Di keesokan harinya, Yixian telah menemukan tempat harta karun yang dia cari selama ini. Namun tiba-tiba, Xiaoyan sudah ada di sana juga. Dia bilang jika sudah tahu jika Yixian memberinya obat tidur. Xiaoyan menebak jika Yixian tak bisa masuk ke dalam goa. Dia lalu membantu Yixian untuk masuk ke dalam sana. Sesamanya di dalam, mereka melihat kerangka-kerangka manusia yang telah meninggoy. Karena takut, Yixian pun menjerit dan tak sengaja menginjak jebakan. Beruntungnya, mereka berdua selamat. Meski harus berjalan berdesak-desakan untuk keluar. Di saat sampai di sebuah ruangan, Yixian hampir saja koit terkena tetesan cairan asam. Xiaoyan lalu punya ide, yaitu menggunakan penggaris berat sebagai tameng dirinya dan Yixian sampai ke tempat harta karun berada. Ternyata di saat sudah sampai, Yixian agak kecewa karena itu cuma tanaman herbal biasa. Yixian lalu mencabut benda itu yang kemudian muncul perangkap dari bawah. Tak berapa lama, tibalah Muli untuk menangkap Yixian. Dengan sigap, Xiaoyan lalu membuka pintu jebakan agar dirinya dan Yixian bisa meloloskan diri dari Muli. Di saat di bawah, Yixian kembali terkejut dengan adanya kerangka manusia. Tapi yang lebih mengejutkan, dia dan Xiaoyan mendapat sebongkah benda aneh yang mungkin adalah harta karun. Namun di saat Yixian memegang temuannya, dia kerasukan inti dari benda itu, yang kemudian dijelaskan oleh Yao jika itu adalah inti racun 7 warna. Di sana, Xiaoyan juga mendapat sayap ungu dari benda temuannya. Kemudian, Xiaoyan membawa Yixian pergi sesuai arahan dari Pak Tua Yao. Meskipun begitu, Muli dan anak buahnya tetap mengejar mereka sampai keluar gua. Muli lalu melemparkan tali untuk mengikat kaki Yixian. Dalam momen tersebut, terjadilah tarik-menarik antara Xiaoyan dan Muli, yang akhirnya Muli bisa menarik Yixian. Dan Xiaoyan lalu terjatuh ke bawah. Di saat bangun dari pingsan, Xiaoyan dikejutkan dengan suara gaduh. Yang ternyata itu dari sebuah pertarungan antara seorang wanita dan hewan goib berupa singa kristal ungu. Setelah dihajar sampai menembus tebing, singa ungu kembali bangkit dengan serangan kristalnya. Tak mau kalah, si wanita juga menyerang singa itu dengan jurus pedangnya. Sehingga jurus mereka yang bertatapan membuat sebuah ledakan duoki yang besar. Setelah itu, si wanita langsung pingsan tak berdaya. Di saat singa ungu akan menghabisinya, Xiaoyan dengan tengilnya mempermainkan singa ungu dengan bias kaca pembesar. Setelah itu, Xiaoyan pun bisa menyelamatkannya. Setelah dibawa ke tempat yang aman, Xiaoyan pun berusaha membuatkan obat untuk si wanita. Pak Tua Yao ngomel-ngomel melihat Xiaoyan seperti itu. Dia lalu menyuruh Xiaoyan untuk melepas baju si wanita. Namun pakai baju juga nggak apa-apa. Pak Tua Yao lantas memakai api tulang dingin untuk memurnikan tanaman herbal. Kemudian dia menyuruh Xiaoyan untuk menggunakan api pembakarnya untuk memulihkan pembuluh darahnya. Di sisi lain, Muli sedang dimarahi ayahnya karena dia tak mampu mengalahkan Xiaoyan yang level duokinya masih di bawahnya. Awalnya, kitab racun 7 warna yang dibawa Yixian adalah hadiah untuk ayah Muli buat Muli. Dengan kitab racun tersebut, bisa membuat tubuh penggunanya memiliki racun yang tiada duanya. Dan hal itu bisa membantu kultivasi Muli agar lebih kuat. Sayangnya, racun tersebut sudah diambil Yixian. Dan satu-satunya cara mengambilnya kembali adalah membuat pil racun darah dari tubuh Yixian untuk dikonsumsi Muli. Di keesokan harinya, si wanita yang ditolong Xiaoyan ngamuk karena merasa diapa-apain oleh Xiaoyan. Namun, Xiaoyan menjelaskan jika dirinya telah menolongnya dengan menggunakan douki api sehingga baju mereka terbakar.
Sesudah itu, wanita itu pun memutuskan untuk ikut Xiaoyan karena kekuatannya sudah disegel oleh Raja Singa Ungu. Namun di saat Xiaoyan akan pergi menyelamatkan Yixian, si wanita tadi bilang jika Xiaoyan berhasil mencuri kristal ungu di gua singa itu untuknya. Maka di saat kekuatannya kembali, siapapun akan dia libas sebagai balas budi untuk Xiaoyan. Mereka kemudian menjebak seekor babi hutan sebagai umpan untuk makanan singa ungu serta obat bius alami agar singa ungu bisa tidur dengan nyenyak. Setelah itu, Xiaoyan disuruh untuk mengambil kristal itu di gua milik singa ungu. Xiaoyan lalu masuk dengan Pak Tua Yao. Di sana, Xiaoyan malah akan mengambil kristal ungu biasa. Namun Yao mengingatkan jika benda itu meskipun harganya mahal, tapi bukan tujuan utamanya. Beberapa waktu setelahnya ada dua anak singa yang tengah bermain. Dan salah satunya tiba-tiba kemudian Xiaoyan melihat cairan sirup berwarna ungu yang kata Pak Tua Yao benda itu adalah esensi dari terbentuknya kristal ungu. Benda itu sangat baik untuk kultivasi, sehingga Yao menyuruh Yixian untuk mengambilnya. Tak banyak kata-kata, Xiaoyan langsung saja meminum cairan tersebut. Di sisi lain, si wanita melihat dua anak singa membangunkan singa ungu besar untuk masuk gua. Melihat hal itu, si wanita memancing singa ungu agar menjauh dari gua. Si wanita pun pontang-panting melayani serangan singa ungu. Namun, kemudian dia bisa menghindari serangan Duoki si singa, lalu melemparkan pedang miliknya. Xiaoyan yang keluar dari gua lalu melemparkan kristal ungu untuk kultivasi si wanita. Dan langsung saja dengan serangan barusan, singa ungu pun akhirnya tumbang. Lalu di saat si wanita akan menghabisi singa itu, Xiaoyan menghalanginya. Sesaat setelahnya, Xiaoyan kemudian muntah darah karena kebanyakan minum esensi kristal ungu. Akibat dari itu, dia harus disembuhkan oleh si wanita. Setelah siuman, Xiaoyan pun menahan si wanita untuk pergi dengan alasan si wanita berhutang budi kepadanya. Namun si wanita menjelaskan jika dirinya sudah melunasi hutangnya dengan melepaskan singa ungu kecil-kecil. Dan juga si wanita telah menyelamatkan Xiaoyan yang dalam tubuhnya terjadi ledakan energi akibat meminum esensi ungu. Si wanita yang ternyata bernama Yunzi itu lalu OTW cabut. Sementara itu di kota Beraja Gingsang, Wuli tengah makan mie ayam setelah menghabisi para penduduk. Dan di waktu yang sama, Xiaoyan tengah berlatih jurus api pembelah tsunami. Namun jurusnya itu masih lemah karena Xiaoyan masih di tingkat Douki rendah. Pak Tua Yao kemudian menyarankan Xiaoyan agar tak buru-buru, meskipun Xiaoyan ingin cepat-cepat menyelamatkan Yixian. Karena di level yang masih segitu, Xiaoyan sama saja cari mati. Namun Xiaoyan tetap ngeyel dan akhirnya berangkat ke kota Praja Gingshan. Sesamanya di tempat tersebut, Xiaoyan dikejutkan dengan para penduduk yang sudah berkelimpungan. Tak sengaja, Xiaoyan lewat di kedai mie dan mampir ke nenek penjual mie. Kata si nenek, Yixian dibawa oleh pasukan bayaran kepala singa untuk dimurnikan dengan dijadikan pil darah. Tak pakai lama, Xiaoyan langsung OTW ke tempat kepala singa. Di tempat itu, Xiaoyan langsung saja beraksi. Dia mengacak-acak tentara kepala serigala dengan Douki esensi kristal ungu dan api pembakaran miliknya. Sesamanya di tempat Muli berada, Xiaoyan langsung menggunakan senjatanya dan dikombinasikan dengan esensi api ungu untuk menciptakan ledakan besar. Di situ Muli datang dan mereka pun langsung adu senjata. Dalam pertarungan itu, Xiaoyan sempat terlempar jauh oleh pukulan petir milik Muli. Tapi tanpa Muli sadari, tiba-tiba saja Xiaoyan datang kembali dan menghujamkan senjatanya ke arah Muli. Muli kemudian dilempar Xiaoyan dari atas tebing. Melihat hal itu, ayah Muli langsung ngamuk penuh amarah karena anaknya dihabisi Xiaoyan. Dengan jurusnya yang menggelegar, ayah Muli langsung mengajar Xiaoyan sampai tumbang.
Xiaoyan lalu dicekik seperti dahulu di saat dia masih kecil. Dan ternyata orang itu adalah orang yang sama dengan yang dahulu mencekiknya. Kemudian di saat Ayah Muli akan melakukan serangan terakhir, Yixian membantu menghadang serangan tersebut dengan inti api 7 warna miliknya. Tapi akhirnya dia tumbang juga. Di saat tengah pingsan, Xiaoyan yang sudah tak bisa bangun lagi lalu bermimpi ditetangi ibunya dan dibangunkan olehnya. Xiaoyan kemudian bangkit dan mengeluarkan 2 Qi-nya untuk melakukan serangan pamungkas. Serangan Xiaoyan dengan Ayah Muli bertatapan berkali-kali. Namun salah satu serangan Xiaoyan berhasil mengenai Ayah Muli dan membuatnya jatuh tersungkur. Ayah Muli kemudian memohon ampun dan akan menceritakan di saat terakhir ibu Xiaoyan akan meninggoy. Dengan syarat Xiaoyan tak boleh menghabisinya. Xiaoyan disuruh mendekat. Kemudian Ayah Muli akan menghabisi Xiaoyan. Tapi kenyataannya kepalanya malah terbang tertebas pedang Xiaoyan. Hal itu ternyata disaksikan oleh orang berjubah hitam dari kaca benggala miliknya. Dia lalu OTW keluar untuk menemui seseorang, yang mana ternyata orang yang akan dia temui adalah Yunshi atau Yuyun, ketua sekte Yunlan di saat ini. Dan dia sedang bersama Nalan untuk bertemu dengan orang berjubah hitam itu, yang mana ternyata dia adalah Yunsan, mantan ketua sekte Yunlan. Di sisi lain, Xiaoyan berpamitan dengan Yixian bahwa dia akan cabut dari hutan itu. Yixian tak boleh pergi oleh Xiaoyan karena dia mendapat tubuh racun yang mana dia harus meminum racun setiap harinya dari hutan itu agar lukanya bisa sembuh. Dalam perjalanan keluar hutan, Xiaoyan ngobrol bareng Pak Tua Yao yang tujuan mereka selanjutnya adalah tempat api teratai hijau berada. 把你那块遮羞布拿出来，我们下一站塔卡尔大沙漠，青莲地心火的所在。 The end. Jadi inti dari cerita ini adalah meskipun Xiaoyan agak blow on, tapi seblow on-blow-onnya dia kadang keblow-onannya bisa membawa keberuntungan, yaitu tak sengaja menolong para wanita. Seperti itulah contoh takdir di dunia ini. Oke, seperti biasa buat kalian-kalian yang pengen request film untuk Maman ulas, langsung saja di komentar Yowan. Akhir kata, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Maman mau leha-leha dan sampai jumpa.